Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, para bapak, ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasana hujan sejuk, nyaman untuk tidur di rumah. Ya, masjidnya jamaahnya surut ya, karena hujan mulai tadi malam sampai tadi kesini juga masih gerimis, di jalan banjir, tetapi tidak menyurutkan dan menghalangi kita semua untuk hadir di rumah Allah, karena kita ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan di subuh yang sangat indah ini. Ada Mbak Tony yang rumahnya jauh pun dia Pak Tony dalamnya Tenggilis Mejoyo Selatan tapi beliau istiqomah untuk sholat jamaah 5 waktu, mudah-mudahan, apalagi subuh pun jauh ya, tidak menghalangi untuk berangkat ke masjid. Hujan kan masih ada kendaraan yang bisa dinaikin ya. Masih ada payung, masih ada mantel yang bisa dipakai untuk menghalangi biar tidak kehujanan. Alhamdulillah, ini merupakan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, disyukuri. Mudah-mudahan tetap istiqomah semuanya sholat jamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ridha. Karena suasana selepas Ramadan itu sangat jauh berbeda dengan saat Ramadan. Ketika Ramadan semangat ibadahnya luar biasa, karena memang begitulah suasananya. Tetapi Ramadan telah meninggalkan kita. Semangat Ramadan harusnya tidak hilang, justru malah semakin kuat, karena salah satu makna Syawal itu irtafa'a, meningkat ya. Meningkat apa? Meningkat imannya, meningkat ibadahnya, meningkat amal solehnya. Sehingga harusnya setidaknya bertahan. Kalau tidak meningkat, setidaknya bertahan seperti Ramadan. Bapak Ibu semuanya, memang kita ini ingin mempertahankan nilai-nilai fitrah, keaslian seorang hamba yang harus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana situasi bagaimanapun. Kita adalah hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya. Ibadah itu tidak boleh berhenti hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal, baru kemudian kita hamba Allah berhenti beribadah. Selama hayat masih dikandung badan, selama Allah masih mengaruniakan kita bisa bernafas, maka selama itu pula ibadah tidak boleh berhenti, karena kita sebagai seorang hamba. Fitrah ini kita jaga dengan cara apa? Dengan cara menjaga nilai-nilai fitrah sesuai dengan kefitrahan seorang hamba. Ya, orang yang beriman itu sangat senang dan bahagia ketika berada di rumah Allah, di masjid. Fitrahnya orang Islam itu di masjid. Fitrahnya orang Islam itu ya dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Fitrahnya orang Islam itu senang dengan majelis taklim, senang ngaji seperti ini. Kalau itu dihindari, maka kefitrahan manusia, kita sebagai seorang hamba, semakin lama akan semakin terkikis dan hilang penghambaan kita kepada Allah. Sehingga kita berupaya untuk menjaga fitrah dengan kita istiqomah sholat di masjid. Ibaratkan ibaratkan ikan ya. Ikan itu kan tempatnya di air, di laut, di sungai.
Kalau ada ikan kemudian berada di daratan akan mati, ya, dimakan manusia. Tapi selama ikan itu berada di laut, berada di sungai, insya Allah aman-aman saja. Kalau ada ikan paus, ikan hiu, itu mestinya berada di mana? Di laut. Tapi kalau ada ikan hiu berada di sungai yang dangkal, pasti akan mati. Begitulah kita sebagai seorang hamba. Kalau kita ini berada di masjid, iman kita akan tumbuh subur. Jadi ada orang itu ingin mencari ketenangan, kebahagiaan sesuai dengan pikirannya, perasaannya. Ada orang itu mencari kebahagiaan, ya, sisi kanan ingin bahagia tetapi mencari kebahagiaan di gunung-gunung, mencari kebahagiaan dengan meditasi, mencari kebahagiaan dengan mencari hotel-hotel yang berbintang 5. Bahagia betul? Bahagia tetapi sebentar, tidaklah lama. Ada orang mencari kebahagiaan di sisi kirinya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan minum minuman keras, dengan apalah perbuatan dosa yang inginnya supaya bahagia. Bahagia mboten? Bahagia tetapi sebentar, mboten lami. Tapi seorang hamba, seorang yang beriman, bukan itu yang ingin dicari kebahagiaannya. Tidak ingin bahagia sebentar, tapi ingin berbahagia sepanjang hayat. Atau nggih? Bahagianya orang yang beriman itu di mana? Ya di masjid, membaca Al-Quran, zikir, baca salawat, di majelis ilmu, majelis taklim, ya, itu bahagianya. Sehingga kita alhamdulillah, kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala roh iman kita masih kuat. Karena hati itu seperti itu berbolak-balik. Ada hati itu yang selamat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ada hati yang selamat, yang sehat walafiat. Ya, dengan cara apa supaya hati sehat walafiat? Dengan cara zikrullah, ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu resep Al-Qur'an. Allah sudah memberikan resep yang sangat jelas. Kalau kita ingin hati kita bahagia selamanya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, salat. Salat itu salah satu bagian dari zikir. Aqimis salata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Membaca Al-Quran itu bagian dari zikir kita kepada Allah. Infak sedekah itu bagian zikir kita kepada Allah lewat harta kita. Beramal soleh semuanya itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah agar hati kita sehat walafiat. Ya, ini buktinya kita sehat hati. Hati kita hadir di masjid Ar-Ridha yang kita cintai. Kalau hatinya masih sakit, ada qalbun marid, dipanggil hayya 'alas shalah, ya, dipanggil ya Allah. Allah manggil kita, ayo berangkat sholat. Bagi hati yang sehat walafiat pasti memenuhi panggilan seruan adzan untuk berangkat ke masjid. Tapi kalau hatinya sakit, ya nanti dulu, akhirnya tidak berangkat. Kenapa? Hatinya masih sakit. Naudzubillah. Kita tidak ingin hati kita sakit. Masa hati kita ini yang menjadi panglima dari semua anggota badan kita kondisinya sakit. Kalau kondisinya sakit, maka seluruh anggota badan kita juga ikut sakit, karena yang menggerakkan itu adalah hati kita. Ya. Maka alhamdulillah ketika subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi bagi hati yang sakit, ya dibalik, tidur itu lebih enak daripada salat. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kita, teman kita yang masih kondisinya belum, imannya belum terjaga kuat, belum, hatinya belum sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya kembali ramai seperti Ramadan, ya. Apalagi qalbun mayyit, hati yang
hati yang mati. Kalau hati yang mati itu berat, sudah tidak bisa dibangunkan lagi kalau sudah mati seperti itu, kecuali atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak ada satupun orang yang tahu kondisi iman seseorang kecuali kita berharap dan berupaya agar hati-hati kita, iman kita tetap terjaga. Ada orang yang kalau Rasulullah menyampaikan paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir, itu ada seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa berada di jalan. Ya, kita ini kan ingin bahagia, ya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kebahagiaan itu tidak karena banyaknya harta, tidak karena mewahnya rumah, tidak karena mengkilatnya mobil, dan itu bagian aksesoris dari upaya kita agar kita bahagia. Tetapi hati itulah yang menjadikan hati, ketika hati kita itu bersih, hati kita selamat, hati kita itu tercerahkan dengan iman, insya Allah kita selalu bahagia. Sungguh pun kita ini kondisinya kadang diuji dengan bermacam-macam. Ada ujian sakit, ada ujian kekurangan harta benda, ada ujian ini itu. Tapi kalau hatinya tetap iman, tetap selalu bahagia, tidak pernah sambat dan mengeluh. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat. Allah berikan keistiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih, maha penyayang, Rahman Rahimmu, kasih sayangmu begitu sangat besar. Ya Allah, Engkau masih berikan kami kesempatan bisa menghirup udara di pagi ini. Engkau berikan kami bisa hidup di pagi ini semata karena Engkau telah memberikan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu, kasih sayang kepada kami, sehingga kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang terus pandai bersyukur untuk melaksanakan, memanfaatkan semua nikmat-Mu untuk semata taat padamu. Ya Allah, senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan dalam iman, dalam Islam, dalam dakwah, dalam ukhuwah, dalam keistiqomahan beribadah kepadamu. Ya Allah, jangan matikan hati kami, jangan sakiti hati kami. Berikan hati kami hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang ridho, hati-hati yang sabar, senantiasa taat menjalankan semua perintah-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jauhkan dari semua tipu daya setan, tipu daya hawa nafsu, semua hal-hal yang menghalangi kami untuk senantiasa jauh dari-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa yang dulu maupun dosa yang akan datang. Ya Allah, jaga iman kami, jauhkan dari semua dosa. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga anak istri kami, jaga semua keluarga kami untuk terbebaskan dari api neraka. Ya Allah, jaga keistiqomahan ibadah semua keluarga kami. Ya Allah, dekatkan kepada kami semua untuk senantiasa mencintai-Mu. Ya Allah, mencintai Rasul-Mu. Ya Allah, senantiasa ahli membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, senantiasa mencintai membaca ayat-ayat-Mu. Ya Allah, dengan membaca Al-Quran setiap hari. Ya Allah, jaga semua anggota keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kalau ada di antara saudara kami, teman kami yang sakit, ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, sehat walafiat, panjangkan umurnya yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, keluarga kami, terutama orang tua kami yang hidup, berikan
di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu